Selamat pagi Pak Maji. Selamat pagi Pak Pri. Supri, Pak Pri. Berapa kabarnya Pak Pri? Wah, lama tak jumpa ini. Kok gak ke aku ki. Pak Rektor ki. Kalah, ora wis pensiun. Oh, Ci. Nah, ini. Dari instansi mana Pak Pri? Nyun sewu. Universitas Muhammadiyah Purworejo. Wah, jauh ya Pak ya. Iya. Selamat datang Pak Pri. Pak. Wah, selamat tak jumpa Pak Pri. Hampir 10 tahun Pak Pri. Iya. Sehat-sehat Pak Pri. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ke Kudus kabari Pak, monggo Pak. Ya, Pak, mampir kalau Kudus Pak. Ya, siapkan jenangnya dulu. Oke, siap Pak Pri. Monggo Pak Uus juga Pak kalau ke Kudus ya Pak. Mampir Pak ke matematika UMK Pak. Selamat pagi semuanya. Ada yang selain mahasiswa di sini ada nggak ya? Kita mulai pukul 9 tepat ya Pak Maji ya. Ya, ini cara ini caranya Bu, ini supaya dekat dengan sini loh, supaya dekat dengan dia pakai laptop, aja terlalu jeplak aku kelihatan ini. Nanti dipaske wajah ya Pak Maji. Ini nanti kita kipas, nanti dia semuanya. Dan dulu. Ini kan jangan sih. Lah nek ngaten kan wajib pas. Coba dipasang. Sering ke Rembang Pak Pri? Pak Supriyono? Halo, yo kolo-kolo, corona jarang-jarang. Monggo pitara Kudus Pak Supri ini. Insya Allah kapan waktu. Itu naruh di PSI sama BA atau BA? Kita sinkron sampai sana.
Kita akan mulai beberapa detik lagi ya. Pak Sumaji, sudah siap? Ibu Putri, insya Allah sudah siap. Semoga semua Bapak Ibu di sini sehat semua ya, Pak Bu ya. Amin. Amin, amin. Itu nanti yang akan menjadi PR saya untuk mengatasi itu. Oke, saya mulai saja. Sudah siap ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Matematika UMK, Ibu Ratri Rahayu, MPD. Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Sumaji, MPD, yang baru saja tidak lama ya Pak ya, baru baru launching doktornya nih. Selamat ya Pak Maji ya sekali lagi. Terima kasih Ibu Putri. Bapak Ibu dosen PEMAT UMK yang saya hormati pula, Bapak Ibu kolega baik dari dosen, praktisi maupun guru di seluruh Indonesia, mahasiswa, mahasiswi pendidikan matematika UMK, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan atas kenikmatan, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini gitu ya kita dapat berkumpul walaupun di dunia maya gitu ya, di Zoom, di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah tanpa suatu halangan apapun. Baik, Bapak Ibu semua yang berbahagia, untuk mengawali biner atau bincang seru kali ini, saya perkenalan dulu. Saya adalah Putri, gitu ya. Mungkin di layar Jayanti Putri Purwaningrum. Saya adalah seorang dosen, gitu ya, rekan Pak Maji di Prodi Pendidikan Matematika UMK. Salam kenal untuk Bapak Ibu yang belum pernah jumpa di dunia nyata, gitu ya. Kita berjumpa di dunia maya, gitu ya, Bapak Ibu. Monggo yang belum pernah ke Kudus atau ketika sedang melewati Kudus untuk silaturahim gitu ya di Prodi Pendidikan Matematika UMK. Untuk sebagai perkenalan, Prodi Pendidikan Matematika UMK adalah prodi yang baru berdiri, Bapak Ibu, belum punya lulusan. Jadi ini baru tahun keempat kami. Tahun akademik ini 2020-2021 insya Allah sudah ada lulusannya, Bapak Ibu. Jadi mungkin dibandingkan dengan UAD gitu ya, yang selamat UAD Pak Uus, akreditasinya sudah A ya Pak ya. Mungkin PEMAT UMK harus ini Pak, banyak belajar nih dengan PEMAT UAD gitu ya Pak. Dengan UMP Purwokerto mungkin Pak Supriyono gitu ya. Juga kita juga banyak Mbak. Purworejo, maaf Pak. Purworejo gitu ya Pak, harus banyak belajar gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kapan-kapan kita akan Sukawruh gitu ya Pak ya di sana. Iya. Jadi kami insya Allah tahun ini baru akan meluluskan. Mungkin sebelum mengawali biner kali ini, agar
berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama-sama gitu ya membuka biner ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Ratri Rahayu, MPD, selaku Kaprodi untuk memberikan sambutan selamat datang gitu ya kepada para Bapak Ibu yang ada di sini. Dan sekaligus saya minta untuk membuka acara biner kali ini. Monggo, Bu Ratri, waktu saya persilahkan kepada Ibu. Halo? Halo, Ibu Ratri Rahayu? Halo? Halo? Pak Sumaji, sudah mendengar saya? Halo, halo. Oke. Mungkin Bu Ratri sedang terhalang sinyal. Halo? Halo, Ibu. Baik, karena mungkin Ibu Ratri Rahayu sedang terhalang sinyal, maka kita langsung saja gitu ya. Mungkin nanti Ibu Ratri Rahayu bisa menyapa Bapak Ibu di penutupan acara. Halo, Bu Putri. Oke, sudah bergabung. Silakan Bu Ratri untuk memberikan sambutan selamat datang sekaligus membuka acara biner kali ini, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Selamat mengikuti acara biner. Mohon maaf, saya sedikit terkendala terkait koneksi karena di sini juga ada beberapa kegiatan yang bersamaan. Selamat datang para peserta, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan yang kami adakan rutin. Jadi sekarang sudah masuk ke biner yang ke-6. Ini memasuki materi yang sangat luar biasa, yaitu kita akan bedah disertasi Bapak Dr. Sumaji MPD. Beliau adalah dokter pertama dari Universitas Muria Kudus. Harapan kami nantinya Bapak Dr. Sumaji bisa memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi Ibu harapkan nanti dari semua peserta juga bisa mengikuti, bisa memperoleh wawasan yang luas dari kegiatan ini. Dan juga jangan lupa bagi semua peserta untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan prodi pendidikan matematika yang akan datang. Terima kasih Bu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratri Rahayu. Baik, acara selanjutnya yakni acara yang kita tunggu-tunggu, yakni presentasi dari dokter baru gitu ya. Dokter barunya Pemat UMK nih. Dokter pertama yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Yakni Bapak Dr. Sumaji. Mungkin saya perlu membacakan CV Bapak Dr. Sumaji. Bapak Dr. Sumaji MPD adalah dokter baru UMK gitu ya, yang baru
lulus dari Universitas Negeri Malang. Beliau sangat aktif melakukan kegiatan tridharma pendidikan gitu ya, baik mengajar, meneliti maupun mengabdi. Beliau bukan asli dari Kudus, Bapak Ibu, aslinya adalah Rembang. Mungkin nanti Pak Sumaji bisa bercerita gitu ya. Dan Pak Sumaji ini memiliki kisah yang sangat unik gitu ya, yakni S2-nya sampai 2 kali Bapak Ibu. Jadi S-nya udah banyak banget, SD, SMP, SMA, S1, S2 2 kali, dan S3 gitu ya. Saya nggak ngerti gitu ya, Pak Sumaji ini sangat senang untuk bersekolah gitu ya Pak ya. Mungkin kalau ada S4, nanti S4 juga. Nah ini apa namanya, nanti Pak Sumaji akan bercerita tentang disertasi beliau gitu ya. Tidak perlu panjang lebar, Bapak Ibu. Marilah kita sambut gitu ya. Saya persilahkan kita dengan senang hati kepada Bapak Dr. Sumaji MPD untuk memberikan presentasinya. Monggo Pak Sumaji, waktu saya persilakan untuk Bapak. Oke, terima kasih Ibu Putri atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan disertasi saya yang berjudul Proses Konstruksi dan Komunikasi Matematis Siswa dalam Pemecahan Masalah Open-Ended. Yang saya kira aja deh. Jadi proses konstruksi dan komunikasi matematis siswa dalam pemecahan masalah open-ended. Next. Ya, latar belakang. Pentingnya konstruksi pemecahan masalah. Jadi konstruksi pemecahan masalah ini adalah penting bagi guru. Karena apa? Dengan mengetahui konstruksi pemecahan masalah, maka guru dapat mengetahui permasalahan siswa dalam mengoneksikan ketika atau permasalahan siswa dalam mengoneksikan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi perlu saya ulangi lagi bahwa konstruksi pemecahan masalah adalah sangat penting karena dengan konstruksi pemecahan masalah, guru dapat mengetahui pada bagian mana siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan dapat mengetahui kesulitan siswa dalam mengoneksikan antar prosedur dalam menyelesaikan suatu masalah. Sehingga guru dapat memberikan scaffolding yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Scaffolding di sini adalah suatu tool kalau mungkin di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita analogkan dengan misalnya dalam bangunan seperti itu ya.
Jadi misalnya tukang itu kalau misalnya untuk mengecat mengecat suatu tembok gitu ya, mereka membutuhkan suatu tool, suatu alat. Begitu juga dalam pembelajaran matematika gitu ya. Ketika siswa tidak dapat mengoneksikan antar prosedur dalam menyelesaikan masalah, diperlukan scaffolding. Scaffolding itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa contoh, sehingga nanti siswa itu membantu siswa untuk menyelesaikan suatu masalah. Mengonstruksi pemecahan masalah adalah mengaitkan atau mengoneksikan antar prosedur dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga diperoleh hasil pemecahan masalah. Hasil pemecahan masalah yang terbentuk dari proses konstruksi selanjutnya diungkap dalam komunikasi matematis, baik secara tertulis maupun secara lisan. Mengapa mengkaji proses konstruksi dan komunikasi matematis? Yang pertama adalah dengan konstruksi pemecahan masalah, maka penting dalam penataan struktur mental atau struktur berpikir siswa, gitu ya, dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua adalah berdasarkan studi pendahuluan yang saya lakukan di sebuah sekolah di SMP di Rembang, bahwa pemecahan masalah yang terbentuk dari proses konstruksi dan yang diungkap dalam komunikasi matematis tertulis itu hasilnya dimungkinkan bisa sama dan bahkan bisa berbeda. Oleh karena itu peneliti mengkaji tentang proses konstruksi dan komunikasi matematis. Next. Posisi penelitian. Peneliti setelah mengkaji penelitian pendahuluan, penelitian terdahulu terkait komunikasi matematis dan konstruksi pemecahan masalah. Jadi sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis, tetapi dilakukan secara terpisah seperti itu ya. Belum ada penelitian yang mengkaji terkait proses konstruksi komunikasi matematis dan komunikasi matematis itu ya. Proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis seperti itu. Sehingga penelitian ini perlu dikaji seperti itu. Untuk menentukan posisi penelitian saya, jadi saya ada dua penelitian pijakan yang menjadi dasar untuk menentukan posisi penelitian saya. Yang pertama adalah penelitian Bapak Subanji dan Nusantara 2016. Ini fokus penelitiannya adalah terjadinya berpikir sudu dalam mengonstruksi konsep matematika. Kemudian Anggreni 2018 ini juga fokusnya adalah terjadinya berpikir pesudu ya dalam mengonstruksi konsep matematika. Kajiannya kalau Bapak Subanji itu ada difokuskan pada jawaban siswa benar, tetapi konstruksinya salah. Sedangkan Anggreni ini kajiannya difokuskan pada jawaban siswa benar, tetapi konstruksinya salah, dan jawaban siswa salah, tetapi konstruksinya benar. Peneliti fokusnya adalah proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis. Kemudian yang difokuskan pada, kalau peneliti ini adalah komunikasi matematis tertulis, itu benar, tetapi konstruksi pemecahan masalahnya benar. Ini sama-sama benar. Kemudian komunikasi matematis tertulis salah, konstruksi pemecahan masalahnya benar, atau disebut sudo seperti itu. Kemudian komunikasi matematis tertulis salah, konstruksi pemecahan masalahnya adalah salah. Bedanya apa? Kalau penelitian terdahulu itu yang dilakukan oleh Bapak Subanji itu lebih difokuskan pada
pseudo benar, artinya apa? Bahwa jawaban siswa benar, tapi konstruksinya salah. Kemudian kalau pada penelitian Anggraeni itu dua-duanya, yaitu jawaban siswa benar, konstruksinya salah, dan jawaban siswa salah, konstruksinya benar. Tetapi kalau saya ini lebih mengembangkan teori yang sudah ada, yaitu bagaimana kalau komunikasi matematis tertulis benar, konstruksinya masalahnya benar. Komunikasi matematis tertulis dan konstruksi pecahan masalahnya juga salah, seperti itu. Jadi mengembangkan teori yang sudah ada. Next. Perumusan masalahnya adalah proses konstruksi pecahan masalah open-ended. Konstruksi pemecahan masalah adalah aktivitas siswa dalam mengaitkan antara prosedur yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah. Konstruksi pemecahan masalah di sini adalah nanti akan dikaji dengan struktur mental APOS, yaitu aksi, proses, objek, dan skema, seperti itu. Kemudian komunikasi matematis itu adalah suatu proses di mana siswa itu mengungkap ide matematisnya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Masalah adalah situasi di mana seseorang atau siswa itu belum memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah open-ended adalah suatu masalah dalam matematika yang mana prosesnya bisa terbuka atau hasilnya yang berbeda atau terbuka, seperti itu ya. Jadi prosesnya terbuka atau hasilnya juga terbuka. Terbuka di sini artinya adalah prosesnya itu bisa memiliki lebih dari satu cara dan hasilnya itu bisa lebih dari satu jawaban yang benar, seperti itu. Pemecahan masalah itu adalah suatu proses di mana seorang itu mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Next. Kerangka berpikir. Jadi pertama adalah peneliti memberikan masalah open-ended pada siswa. Kemudian siswa itu adalah mengonstruksi mengonstruksi masalah tersebut. Mengonstruksi berarti masih dalam pikiran, seperti itu ya. Ini nanti dikaji dengan teori APOS dalam mengonstruksi pemecahan masalahnya. Setelah mengonstruksi pemecahan masalah, maka akan diperoleh hasil pemecahan masalah. Nah, hasil pemecahan masalah yang terbentuk dari proses konstruksi, selanjutnya nanti diungkap dalam komunikasi matematis, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang menjadi teori pijakan atau menjadi dasar dalam penelitian ini adalah, telah saya sampaikan sebelumnya bahwa dua penelitiannya itu, yaitu penelitian Bapak Subhanji dan Nusantara dan Anggraeni, seperti ya. Di mana Pak Subhanji tadi hasil penelitiannya itu bahwa jawaban siswa benar dan konstruksinya salah. Kemudian kalau Anggraeni itu jawaban siswa benar, konstruksinya salah, dan jawaban siswa salah, konstruksinya benar. Berdasarkan teori pijakan tersebut, peneliti mengkaji komunikasi matematis sekaligus melihat proses konstruksinya. Ya. Ada 3 kemungkinan. Jadi dalam mengonstruksi pemecahan masalah, yang pertama adalah siswa nanti mengungkap hasil pemecahan masalah dalam komunikasi matematis tertulis yang direpresentasikan dalam bentuk gambar, bahasa simbol atau ekspresi matematis, dan written text atau kata-kata tertulis. Tetapi setelah dikonfirmasi, hasil pemecahan masalah yang diungkap dalam komunikasi tertulis benar dan konstruksinya juga benar. Nah, nanti subjek atau siswa dengan karakteristik seperti itu, kemudian saya namai dengan konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis tipe benar. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau tadi sama-sama benar, maka
Kemudian yang kedua itu siswa mengungkap hasil pemecahan masalah dalam komunikasi matematis tertulis, tetapi salah. Setelah dikonfirmasi, ternyata konstruksinya benar. Maka nanti akan saya namai dengan konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis tipe sudo, seperti itu. Kemudian yang ketiga nanti subjek atau siswa itu mengkonstruksi atau hasil pemecahan masalah ya yang diungkap dalam komunikasi matematis tertulis itu salah. Setelah dikonfirmasi konstruksi pemecahan masalah sama-sama salah, sehingga saya beri nama konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis tipe salah. Next. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana peneliti ingin menggali secara mendalam tentang fenomena yang menarik yang ada di lapangan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Rembang yang mengerjakan tugas pemecahan masalah dengan melakukan think aloud. Jadi siswa mengerjakan tugas pemecahan masalah sambil mengungkapkan secara lisan dengan think aloud. Ya. Selanjutnya dari selanjutnya direpresentasikan ya dalam bentuk drawing, mathematical expression atau bahasa simbol dan written text. Kemudian instrumen penelitian. Di sini peneliti adalah sebagai instrumen utama karena peneliti yang menggali data, mengolah data dan sekaligus menganalisis data seperti itu. Kemudian instrumen pendukungnya adalah tugas pemecahan masalah dan pedoman wawancara. Next. Hasil penelitian. Jadi dalam penelitian ini menemukan 3 proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis. Jadi yang pertama itu adalah proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis tipe benar. Ya. Jadi dalam mengonstruksi pemecahan masalah ini paparan datanya atau konstruksinya apa yang dipikirkan siswa itu saya kaji dengan menggunakan struktur mental APOS. Jadi teori APOS itu adalah suatu teori yang melibatkan aksi, proses, objek dan skema seperti itu yang dapat digunakan untuk menggali proses konstruksi pemecahan masalah siswa. Ya. Di dalam aksi itu sendiri ada aktivitas mental yang disebut interiorisasi, di mana siswa itu mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi dari komponen-komponen masalah yang diberikan. Jadi kalau misalnya mengidentifikasi itu artinya mendata ya, informasi-informasi yang ada di soal. Seperti itu. Saya tidak akan memaparkan secara untuk hasil penelitian ini karena nanti waktunya habis seperti itu ya, terlalu panjang. Kemudian setelah melakukan interiorisasi ada struktur mental yang namanya proses gitu ya. Di dalam struktur mental proses itu nanti ada aktivitas mental yang namanya koordinasi dan reversal gitu ya. Jadi koordinasi itu suatu aktivitas mental dalam mengkoordinasikan komponen-komponen yang sudah diidentifikasi. Nah, reversal itu dilakukan jika pada saat koordinasi informasi-informasi yang ada di soal itu belum ada. Seperti itu. Kemudian aksi, proses, objek ya. Di dalam struktur mental objek itu ada aktivitas mental yang namanya enkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu adalah suatu aktivitas mental dalam mengemas proses menjadi objek. Di indikatornya itu bisa menetapkan dan sebagainya seperti itu ya.
membuktikan dan sebagainya. Nah, jika pada saat pada saat struktur mental objek itu perlu dienkapsulasi, jika pada saat enkapsulasi perlu ada yang ditambahkan, sehingga kembali ke proses, kemudian nanti dikemas lagi dalam dengan enkapsulasi sehingga bentuk objek. Seperti itu. Jadi ini paparan datanya. Akan saya beri contoh satu saja. Jadi instrumen penelitian ini adalah ada suatu gambar gitu ya, gambar kemudian antrian penumpang yang sangat padat seperti itu, kemudian ada dua petugas A dan petugas B itu memiliki cara yang berbeda untuk memperkirakan banyak calon pemudik gitu ya. Untuk petugas A dalam memperkirakan banyak calon pemudik itu dengan cara memperkirakan luas daerah yang ditempati satu orang. Nah, untuk petugas B itu nanti untuk memperkirakan banyak calon pemudik dengan cara melihat dari lantai 2 ya. Lantai misalkan di sini ya kalau misalkan ada jadi petugas B itu memperkirakan banyak calon pemudik dengan cara memperkirakan banyak orang yang bersandar pada pagar tadi ya, pagar itu antrian seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah perkiraan banyak calon pemudik yang masuk akal menurut petugas A dan petugas B? Dan pertanyaan yang kedua adalah apakah cara yang digunakan oleh petugas A dan petugas B itu sama-sama masuk akal gitu? Nah, itu nanti pada tahap interiorisasi, jadi siswa itu mengidentifikasi masalah. Jadi komen-komen apa saja yang ada di masalah seperti itu. Kemudian pada saat tahap koordinasi, siswa itu membagi denah menjadi 3 antrian, ya, 3 bagian seperti itu, 3 bagian dalam bentuk tertulis seperti itu. Setelah dikonfirmasi ternyata gambar siswa itu benar, seperti itu. Jadi artinya sama-sama benar seperti itu. Ini contoh yang sederhana seperti itu dan seterusnya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana siswa menyelesaikan suatu masalah. Nanti saya kaji dengan menggunakan struktur mental APOS seperti itu ya. Ini adalah hasil pekerjaan siswa. Next. Next. Belum disirami. Menanduri gampang. Sing Pak itu ki nyirami pura ya, Pak? Pak Primo niku lho, Pak. Ora nyirami lho. Ora nyirami. Buka kono. Jadi setelah siswa mengerjakan suatu masalah dan saya analisis tadi ya untuk tipe benar, berarti intinya untuk tipe benar itu konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis tipe benar itu adalah siswa mengungkapkan ya hasil pemecahan masalah dalam komunikasi matematis tertulis gitu ya. Setelah dikonfirmasi itu adalah hasil pemecahan masalah dari proses konstruksinya benar dan komunikasi matematis tertulis yang dihasilkan juga benar. Dokter, artinya sama benar gitu ya. Kaji dengan teori APOS mulai dari proses objek dan skema, tapi ke yang aktivitas mentalnya bukan struktur mentalnya seperti itu. Silakan dilanjut, next. Ini hampir sama. Jadi temuan saya yang kedua itu adalah proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis tipe pseudo itu artinya adalah siswa itu mengungkap hasil pemecahan masalah dalam komunikasi matematis tertulis, tetapi salah gitu ya. Setelah dikonfirmasi,
mereka bisa konstruksi pemecahan masalah yang ada di pikiran mereka itu benar. Dan itu saya kaji dengan menggunakan teori APOS. Jadi mulai siswa itu mengidentifikasi masalah sampai pada jawaban secara seluruhnya seperti itu ya. Kalau saya jelas satu-satu mungkin terlalu panjang pertanyaan seperti itu. Jadi tahapan-tahapan itu adalah saya dapatkan dari jawaban siswa secara tertulis, kemudian saya telusuri melalui wawancara gitu ya. Jadi siswa mengerjakan secara tertulis dengan think aloud, nanti kemudian saya kaji ya dengan teori APOS seperti itu. Silakan dilanjut. Jadi analisisnya itu untuk proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematika tipe pseudo itu kalau tadi adalah kalau benar itu sama-sama benar. Kalau pseudo itu berarti semu ya, tidak sebenarnya. Artinya apa? Bahwa siswa mengungkap hasil pemecahan masalah dalam komunikasi matematika tertulis setelah dikonfirmasi melalui wawancara itu ternyata hasil pemecahan masalah yang terbentuk dari proses konstruksi benar. Jadi apa yang dipikirkan ya di dalam pikiran mereka itu benar dan yang diungkap secara tertulis itu salah, sehingga itu saya namai dengan tipe pseudo seperti itu. Next. Temuan saya yang ketiga adalah tipe salah. Artinya apa? Bahwa siswa itu mengungkap hasil pemecahan masalah dalam komunikasi tertulis yang direpresentasikan dalam bentuk gambar, bahasa simbol, dan kata-kata secara tertulis, tetapi salah, gitu ya. Setelah dikonfirmasi melalui wawancara, ditelusuri secara mendalam, ternyata juga apa yang dipikirkan, yang dikonstruksi dalam otak mereka itu sebenarnya juga salah. Sehingga saya beri nama proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis tipe salah, seperti itu. Next. Jadi analisisnya, jadi siswa mengungkap hasil pemecahan masalah dalam komunikasi matematis tertulis. Setelah dikonfirmasi secara melalui wawancara, hasil pemecahan masalah yang terbentuk dari proses konstruksi salah, yang dipikirkan itu salah dalam mengonstruksi pemecahan masalah, dan komunikasi matematis tertulis yang dihasilkan, jawaban secara tertulis itu juga salah. Sehingga saya beri nama proses konstruksi dan pemecahan masalah, proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis tipe salah, seperti itu. Next. Pembahasan. Jadi dalam pembahasan ini adalah kita membahas tentang hasil penelitian, ya. Tapi saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah perbandingan proses konstruksi pemecahan masalah tipe benar, pseudo, dan salah. Ini sebenarnya banyak teori yang mendukung. Kalau teorinya Subhaji dan Agra ini adalah sebenarnya penelitian saya ini adalah melengkapi gitu ya. Jadi adalah melengkapi dari teorinya Bapak Subhaji dan Agra ini. Jadi kalau dalam penelitiannya Bapak Subhaji itu lebih kepada pseudo benar, Agra ini itu pseudo benar dan salah. Kalau saya adalah proses konstruksi tipe benar, pseudo, dan salah. Jadi itu adalah melengkapi ya, melengkapi dari teorinya Bapak Subhaji dan Agreni seperti itu. Dan pembahasan yang kedua, komunikasi matematis dan representasinya dalam bentuk gambar, ekspresi matematis, dan written text. Ya, ini adalah teori yang mendukung. Banyak teori sebenarnya, hanya saya ambil yang poin-poin itu saja. Termasuk penelitian saya, artikel saya yang itu yang terbit di Scopus, bahwa ini ada juga mendukung ya terkait bahwa komunikasi matematis tertulis itu direpresentasikan dalam bentuk gambar, ekspresi matematis atau bahasa simbol, dan kata-kata secara tertulis seperti itu. Kemudian hubungan konstruksi dan komunikasi matematis dalam pemecahan masalah, ini juga banyak teori yang mendukung. Next. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa ada 3 temuan ya. Yang pertama itu adalah proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis tipe benar. Kemudian yang kedua itu proses konstruksi pemecahan masalah
dan komunikasi matematis tipe pseudo. Kemudian yang ketiga adalah proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis tipe salah. Next. Saran, guru sebaiknya selalu mengontrol ya, mengontrol proses konstruksi. Jadi perlu dikontrol proses konstruksi dalam menyelesaikan suatu masalah. Sehingga dengan mengontrol proses konstruksi siswa, ya, maka dapat meminimalisir ya kesalahan siswa dalam hasil konstruksinya itu dalam komunikasi matematis baik secara tertulis maupun lisan. Dan untuk mewujudkan proses konstruksi pemecahan masalah yang benar sungguhan itu artinya antara yang diungkap secara tertulis dan yang dikonstruksi dalam otak itu sama-sama benar, maka perlu dilakukan pembelajaran yang berorientasi representasi multitipe. Artinya bisa pembelajaran itu bisa dengan melalui gambar atau grafik, kemudian bisa melalui ekspresi matematis seperti itu. Nah, itu adalah sekilas tentang disertasi saya, yaitu proses konstruksi dan komunikasi matematis dalam pemecahan masalah bandit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumaji. Materinya sangat menarik nih ya, gitu ya. Wah, yang namanya masalah itu pasti ada ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kenapa sih? Tapi yang namanya masalah itu setiap orang memandang setiap masalah juga beda-beda loh Pak. Inti dari masalah itu kan sebenarnya sesuatu yang menurut suatu individu belum ada penyelesaiannya gitu ya. Jadi mungkin masalah individu satu, si A dianggap kasus satu itu masalah buat dia. Belum tentu si B itu dengan masalah yang sama itu jadi masalah gitu kan ya Pak Maji ya. Oke Bu. Oke. Tadi ada komen nih Pak Maji dari Bapak atau Ibu gitu ya. Ini dia Bapak ini Roman Omans gitu ya. Bahwa materinya sangat menarik nih Pak. Nice materi katanya Pak. Wah, disertasi Pak Maji berarti mendapatkan apresiasi yang bagus gitu loh dari pembaca ini Pak. Nah, ini merupakan suatu gong gitu ya Pak, ketika suatu artikel kita diterima dan bahkan itu sangat menarik gitu ya bagi pembaca. Baik, terima kasih Pak Sumaji telah mempresentasikan materi yang sangat menarik. Apakah di sini Bapak Ibu semua ada yang mau ditanyakan? Saya langsung saja membuka tanya jawab gitu ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ada Bu. Halo Pak Uus, silakan Pak Uus. Monggo Pak jika mau ditanyakan. Yeah. Selamat untuk Pak Maji sebelumnya. Terima kasih Pak Uus. Ya, saya tertarik, tapi betul-betul sangat bagus kaitannya dengan pemecahan masalah ya. Langsung saja menuju ke pokok, yaitu saran. Nah, itu saran itu kan berarti yang bisa saya lanjutkan gitu kan, atau siapapun. Kaitannya dengan mengontrol proses yang harus dilakukan oleh guru atau siapapun yang mengajar, begitu juga dalam rangka meningkatkan kemampuan pemecahan masalah tadi. Sebenarnya yang dilakukan itu proses yang bagaimana? Apakah semata-mata mengontrol kegiatan siswa atau ada tugas lain dari seorang guru untuk memperbaiki proses tadi? Jadi prosesnya harus bagaimana gitu. Kalau cuma mengontrol kan cuma melihat apa yang dilakukan oleh siswa. Sementara kalau tanggung jawab gurunya dalam hal yang lainnya, apa yang harus dilakukan di dalam proses tersebut. Nah, kalau saya pandang bukan hanya proses mengontrol siswa, tapi juga proses dari gurunya untuk mempersiapkan siswa supaya lebih baik dalam proses pemecahan masalahnya. Nah, mungkin kaitannya dengan yang kedua itu, saran yang kedua, pembelajaran yang berorientasi
representasi multitipe ya. Jadi seolah-olah kan di sana lebih kepada latihan yang multitipe. Pokoknya siswa dilatih untuk sering-sering mengerjakan soal yang bermacam tipe kan gitu, supaya terlatih kan sifatnya itu. Nah, kalau mungkin secara apa istilahnya ya, heuristik lah gitu ya. Apa yang harus dilakukan sebenarnya gitu. Itu Pak pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa membantu saya juga nanti. Terima kasih Pak. Siapa ya Pak? Uus ya, Pak Uus. Paus ya. Nah, terima kasih atas masukannya seperti itu. Jadi terkait tadi ya mengontrol proses gitu ya, mengontrol proses konstruksi pemecahan masalah siswa gitu ya. Jadi terkait mengontrol itu nanti jadi tugas guru di sini bukan hanya sekedar melihat kegiatan siswa dalam proses pembelajaran Pak, tetapi juga bagaimana guru bisa memberikan tugas secara terstruktur dan itu dilihat selalu dipantau gitu bagaimana proses konstruksinya dalam menyelesaikan suatu masalah seperti itu Pak. Jadi dengan dipantau itu maka seorang guru akan tahu bagaimana permasalahan yang dihadapi siswa dalam mengoneksikan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan mengetahui permasalahan-permasalahan itu, guru bisa memberikan scaffolding yang tepat, Pak. Scaffolding itu bisa berupa pertanyaan, misalnya, bisa berupa contoh, sehingga siswa itu bisa menyelesaikan masalah dengan sesuai yang diharapkan. Jadi bukannya sekedar melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran, tapi saya sepakat dengan Bapak Yus tadi ya, Pak Uus tadi ya, bahwa perlu ada tugas secara terstruktur dan itu dipantau bagaimana proses konstruksinya dalam menyelesaikan suatu masalah, begitu ya. Bukan hanya tugas kemudian dibiarkan, sehingga tadi bisa diketahui bagaimana permasalahannya dari siswa dalam mengoneksikan, gitu ya, antar prosedur, dalam mengoneksikan antar pengetahuan yang dimilikinya seperti itu. Dalam mengurai masalah menjadi yang lebih sederhana sehingga mudah diselesaikan seperti itu. Sehingga dengan mengetahui itu dan mengontrol itu, ya, dengan mengetahui itu guru bisa memberikan tadi ya scaffolding. Scaffolding itu bisa suatu tool atau kalau dalam bahasa bangunan itu ya, sehari-hari tahu dalam bahasa pembelajaran itu adalah suatu alat ya atau sesuatu yang bisa menghubungkan sehingga masalah misalnya tidak contoh sederhana misalnya seperti ini. Siswa diminta untuk menyelesaikan misalnya luas daerah persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 2 cm atau lebarnya misalkan 4 cm. Siswa hanya bisa pada tahap misalnya interiorisasi. Tahap interiorisasi itu berarti hanya pada tahap mengidentifikasi masalah saja. Nah, berarti kan ini tugas guru bagaimana mengoneksikan supaya mereka itu bisa mencari luas. Ya. Mereka lupa luas daerahnya seperti ya. Ini apa yang harus dilakukan guru seperti itu. Mungkin bisa memberikan pertanyaan yang bisa nanti menuju pada temuan rumus itu sehingga nanti akhirnya siswa itu bisa menyelesaikan masalah itu seperti itu. Jadi ini saya sepakat dengan Pak Uus tadi ya. Jadi bukan hanya sekedar memantau tapi juga mengkaji dengan memberikan tugas terstruktur dan dilihat proses konstruksinya. Ya, melalui wawancara dan sebagainya ditanya kesalahannya di mana. Ya, ini tentu yang perlu dilakukan guru dan sementara ini mungkin belum dilakukan ya. Hanya sekedar tugas masalah bisa enggak itu urusan belakang yang penting diberi tugas. Ini terkadang hanya tugas secara tertulis ya. Sehingga kita tidak tahu sebagai guru apakah itu mencotek temannya atau sebagainya. Nah, ini kan kita tidak tahu apa yang sebenarnya dikonstruksi dalam otak mereka. Jangan-jangan hanya bisa secara tertulis benar, tetapi secara konstruksi pemecahan masalah yang ada di pikiran mereka ya untuk memikirkan itu mereka sebenarnya tidak tahu begitu. Saya setuju Pak. Pak Uus. Terima kasih Pak.
Mungkin sedikit tambahan, Pak. Ji, terima kasih Pak. Ini kan masih COVID ya, Ji. daring gitu. Nah, ketika daring ngontrolnya gimana ini? Karena pengalaman saya gitu ya, kalau guru memberi tugas, yang ngerjakan itu orang tua gitu. Kalau ini kan kasustik Pak ya, masalah ini Iya, kasustik. enggak, COVID ini artinya kasustik. Ji. artinya untuk kasus seperti ini dalam Oh, ji. situasi daring, nanti jalan keluarnya Mungkin bagaimana? Nyuwun sewu mungkin yang bisa dilakukan mungkin ya bagaimana ini memang masalah ya, masalah kita bersama dan tentu apakah mungkin misalnya seorang guru itu datang misalnya ini juga repot juga nih Pak ya. Kita ya kesulitan Pak emang Pak. Kalau misalkan mereka harus datang atau kita datang ke rumahnya, waktunya juga mungkin tidak memadai karena siswanya banyak Pak ya. Jadi mungkin ini kasuistik. Kasuistik itu artinya di luar kondisi yang seperti ini, seperti itu Pak ya. Kalau di kondisi seperti ini mungkin alternatifnya mungkin guru bisa mengundang siswa seminggu sekali tapi dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Yang ketat tetapi mungkin dikontrol jumlah siswanya dan sebagainya. Mungkin satu jalan seperti itu Pak. Kalau kita lewat HP atau lewat media yang lain seperti Zoom dan sebagainya, saya yakin kesulitan sekali untuk mengontrol proses konstruksinya gitu ya. Proses konstruksi yang dilakukan oleh siswa. Ya, karena jangan-jangan mereka tugasnya dikerjakan oleh orang tua. Jangan-jangan mereka hanya mencontek temannya lewat misalnya di-share lewat HP. Jangan-jangan mereka hanya melewat bimbingan belajar. Tetapi walaupun Pak, kalau di Kudus itu walaupun kondisinya COVID itu bimbingan belajar masih tetap ada Pak, seperti itu. Masih ada tetap bimbingan belajar. Di Kudus itu Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. J, matur suwun Pak Us. Atas Terima kasih Pak Us. Seperti itu. Enak ya Pak, kalau bincang-bincang ini seru nih Pak, karena materinya juga seru ini, apalagi dengan kondisi COVID yang seperti ini gitu ya Pak Us ya. Iya. Tadi itu Bu, saya Gimana? di chat saya udah dibaca. Chatnya Yang dari saya, yang ke panitia. Ini ya, yang nice materi ini, bukan ya? Yang PPT. Oh ya, yang PPT ya? Ya. Ke saya langsung boleh. Oh ya, siap Pak, sebentar Pak. Terima kasih ya. Oke, ya Pak, sebentar ya Pak. Baik, terima kasih Pak Us. Ada pertanyaan lagi nih Pak Maji nih dari Ibu. Bapak Rohman atau Mas Rohman nih saya. Assalamualaikum Bu Putri, mau nanya dong, bagaimana cara mudah untuk mengkomunikasikan pembelajaran matematika, akan tetapi pada praktek di lapangan kan sangat sulit gitu ya, apalagi sekarang masih pandemi seperti ini, ya, sulit nih katanya Pak berkomunikasi dengan siswa-siswanya. Gitu Pak Maji, silakan Pak Maji untuk dijawab Pak. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi bagaimana siswa kesulitan Bu ya, kesulitan mengomunikasikan hasil pemecahan masalahnya seperti itu. Iya. Dalam kondisi seperti ini ya, COVID seperti itu ya. Iya Pak. Ya emang kita semua tahu ini memang masalah yang sangat kompleks gitu ya. Kalau kondisinya seperti ini, kita tidak bisa tatap muka secara langsung, mungkin akan kesulitan. Kita tidak bisa mengontrol proses konstruksinya maupun komunikasi matematis yang dihasilkan seperti itu ya, baik secara tertulis maupun secara lisan siswa itu. Sehingga kalau kita bicara yang normal-normal saja gitu ya, yang normal-normal saja ini ya, jadi di luar kasuistik seperti ini, mungkin tidak suatu masalah gitu ya. Artinya kita bisa yang kita tata dulu struktur mental siswa, struktur dalam otak, dalam mengonstruksi pemecahan masalah. Ini kalau dalam kondisi normal ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita mantapkan dulu struktur berpikir siswa dalam mengonstruksi pemecahan masalah. Kalau struktur berpikir siswa menyelesaikan masalah itu sudah benar, mereka sudah bisa mengaitkan antar prosedur, bisa mengaitkan atau mengoneksikan antar pengetahuan, bisa menguraikan masalah menjadi lebih sederhana sehingga itu akan mudah dikomunikasikan, ya, baik secara tertulis maupun lisan. Walaupun tidak dipungkiri bahwa ada siswa atau sebagian siswa itu yang
sebenarnya mereka itu bisa di dalam pikirannya itu benar, tetapi ya seperti itu ya, di konstruksinya sudah benar, tetapi ketika ditanya itu secara lisan mereka kesulitan seperti itu. Mereka masih malu-malu dan sebagainya. Ini tentu butuh latihan secara rutin yang dilakukan oleh guru di sekolah, karena memang komunikasi ini jarang dilakukan oleh guru ya, terutama untuk kondisi normal gitu ya. Kita bicara pada kondisi normal dulu gitu ya. Jadi biasanya siswa itu diberi masalah, kemudian siswa mengerjakan, dikoreksi hasilnya seperti itu, tanpa dikaji bagaimana proses komunikasinya secara lisan seperti itu. Nah, ini tentu perlu ditekankan, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa itu juga harus dikaji seperti itu. Walaupun sebagian guru mungkin sudah melakukan ya. Jadi misalnya dengan presentasi dan sebagainya, tapi kan terbatas gitu. Seperti itu. Kemudian kalau kondisinya seperti ini, kondisi COVID seperti ini memang ya agak repot. Bagaimana kita mengontrol komunikasinya seperti itu? Belajarnya melalui HP. Ya, bagaimana ya? Atau kemudian ya kita kesulitan juga nih kalau kondisinya seperti ini. Tentu salah satunya jalan ya tadi ya. Kondisi seperti ini itu ya tetap harus mengontrol siswa, mungkin bisa datang ke rumahnya kalau dimungkinkan. Kalau tidak dimungkinkan mungkin ya bisa disuruh datang ke sekolah, atau mungkin sehingga kalau ketemu langsung itu akan lebih mudah seperti itu ya. Jadi kalau seperti kondisinya COVID seperti ini yang bisa dilakukan guru ya satu jalan hanya karena kita perlu mengontrol secara langsung ya, komunikasi tidak bisa ya, karena proses konstruksinya seperti apa, komunikasinya seperti apa itu perlu dikontrol secara langsung. Kalau tidak bisa secara langsung mungkin ya saya tidak yakin Bapak Ibu kemudian mengontrol siswanya satu persatu ditanya begitu tentang hasil pekerjaannya melalui WA atau melalui melalui grup WA atau melalui video call dan sebagainya. Jadi kalau kondisi yang kasuistik seperti ini yang bisa dilakukan adalah mungkin bisa memanggil satu persatu lewat video call gitu ya, video call, kemudian ditanya jawabannya seperti proses konstruksinya dalam mencari masalah seperti apa, dan cara mengungkapkannya secara tertulis itu seperti apa dalam bentuk jawaban tertulis dikirim gitu ya, dan juga diwawancarai, ditanya bagaimana proses dalam mengonstruksi dalam menyelesaikan suatu masalah itu. Satu jalan seperti itu ya, jadi ditanya secara langsung satu persatu dimungkinkan ya, jadi itu akan lebih efektif menurut saya daripada kita kalau misalnya disuruh datang ke sekolah ya kayaknya belum memungkinkan. Mungkin efeknya akan lebih berat ya, karena mungkin sudah tertular gitu ya, dan dilarang oleh pemerintah. Sehingga satu-satunya jalan alternatif yang dilakukan adalah oleh seorang guru itu adalah tadi dia melakukan video call atau melalui Zoom, tapi satu persatu begitu ya, tentang hasil pekerjaannya. Bagaimana mereka mengonstruksinya dalam menyelesaikan suatu masalah itu, apakah mereka itu sudah bisa mengaitkan antar masalah, antar prosedur dalam menyelesaikan masalah, sehingga nanti bisa, kalau misalkan mereka itu belum bisa diberikan scaffolding, bisa berikan pertanyaan-pertanyaan pancingan, sehingga mereka bisa menghubungkan gitu ya, antara prosedur tersebut. Nah, setelah itu dilihat bisa diwawancarai, kalau ditanya secara lisan, juga kita tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan benar, seperti itu. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Oke, thank you Pak Maji. Nah, jadi ya memang kondisi COVID seperti ini memang mau tidak mau, suka nggak suka, kita memang harus menyesuaikan gitu ya Pak ya. Benar sekali memang kalau dimungkinkan hanya satu-satu lewat Zoom gitu ya Pak. Sehingga kita meng-cross-check juga loh Pak, benar juga itu. Jadi memang benar-benar tugas yang dikasih sama Ibu Guru atau Bapak Guru memang benar-benar dikerjakan oleh siswa yang bersangkutan gitu ya Pak ya. Iya, karena ini takutnya bapaknya atau ibunya atau siapa gitu yang mengerjakan gitu ya Pak ya. Ini memang menjadi suatu hal yang menarik nih ya, kayak gitu. Nah Pak Maji, ternyata di chat ini banyak loh yang nanya Pak, wah materinya memang sangat menggugah banyak pertanyaan nih ternyata Pak. Jadi ini ada pertanyaan juga, malah permintaan nih ya, dari Pak Henry Suryo Bintoro Pak, yang minta dijelaskan nih lebih lanjut
temuan ketiga terkait ada hubungan proses konstruksi dan komunikasi matematis dalam pemecahan masalah, Pak. Monggo, Pak, mungkin dijawab satu-satu ya, terima Pak. kasih, Ya? Pak Edri. Jadi dasar dari temuan penelitian saya sebenarnya saya ini adalah mengembangkan teori yang sudah ada, ya sudah ada. Jadi teorinya Bapak Subanji, dan beliau adalah dosen saya di Prodi Matematika S3 Universitas Negeri Malang. Beliau banyak mengkaji tentang proses konstruksi dan proses berpikir siswa seperti itu. Yang artikelnya sudah dipublish di jurnal Scopus, ini yang saya ambil ini ya. Kemudian yang kedua, ya, hasil penelitian dari Bapak Subanji itu mengatakan bahwa jawaban siswa benar, siswa menjawab benar setelah dikonfirmasi melalui wawancara ternyata yang dipikirkan salah seperti itu, ya. Bisa menjawab benar tapi yang dipikirkan salah. Kemudian dari Ibu Agraini ini kedua-duanya ya hasil penelitiannya itu ada siswa yang menjawab benar ya, tetapi konstruksinya yang dipikirkan itu salah. Ada juga siswa yang menjawab salah gitu ya, tetapi setelah dikonstruksi itu benar atau pseudo benar, pseudo salah. Pseudo benar itu kalau jawabannya benar, konstruksinya salah. Pseudo salah itu kalau konstruksinya benar, jawabannya salah seperti itu. Kalau sama-sama benar itu benar sungguhan seperti itu ya. Nah, setelah saya melakukan studi pendahuluan, artinya studi pendahuluan itu saya ingin mendapatkan apakah kira-kira instrumen yang saya buat ini kira-kira itu ada subjeknya enggak gitu ya. Ada subjek yang saya inginkan enggak? Yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian saya enggak? Oh, ternyata setelah saya melakukan studi pendahuluan di beberapa sekolah itu ada fenomena yang sangat menarik gitu ya. Fenomena yang sangat menarik yang pertama itu siswa itu jawabannya ya komunikasi matematik tertulis itu salah gitu ya. Salah atau jawabannya itu ya jawaban komunikasi matematik tertulis salah setelah saya konfirmasi ternyata konstruksi macam masalahnya itu benar gitu loh ya. Terus ada lagi itu ternyata yang sama-sama benar. Nah, terus ada lagi ternyata yang sama-sama salah. Berarti itu termasuk yang dua itu adalah temuan penelitian saya. Jadi kalau teori yang sudah ada itu hanya mengatakan seperti itu. Ternyata setelah saya melakukan studi pendahuluan di lapangan, saya menduga ada tadi. Jadi ada dua temuan baru bahwa tidak hanya pseudo benar pseudo salah, tetapi bisa benar sungguhan dan salah sungguhan seperti itu. Sehingga itu bisa menjadi temuan saya, kebaruan penelitian saya bahwa belum ada penelitian yang mengkaji itu dan ternyata itu sangat penting dalam proses pembelajaran seperti itu. Mungkin itu. Oke, thank you. Terima kasih Pak Maji. Masih banyak nih Pak pertanyaannya, nggak apa-apa ya Pak ya. Oke Bu. Oke, jadi ada juga nih dari Bu Imutul Ulia Pak nanya, Pak Sumaji katanya nggak nyimak nih dari awal tadi Pak, nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi beliau izin bertanya mengenai enkapsulasi, koordinasi, reversal, interiorisasi dan lain-lain. Itu termasuk tingkatan kemampuan pemecahan masalah atau apa ya Pak ya? Gitu. Terima kasih. Jadi, Pak Sumaji. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya tadi ya. Ada interiorisasi, ada koordinasi, ada reversal gitu ya, ada enkapsulasi, ada deenkapsulasi. Itu bukan tingkatan ya, bukan tingkatan berpikir siswa, tetapi lebih kepada kita menggali ya. Oh, pada saat siswa melakukan ini, yang melakukan misalnya mengidentifikasi masalah. Oh, berarti itu adalah termasuk tahap interiorisasi. Ya, aktivitas mental dalam mengidentifikasi komponen-komponen masalah. Misalkan diketahui apa itu kan, dan kita wawancarai ya. Jadi itu termasuk aktivitas mental yang namanya interiorisasi. Gitu. Oh, setelah siswa itu mengidentifikasi, ternyata siswa itu juga menghubungkan gitu ya. Oh, misalnya panjangnya sekian, lebarnya sekian, luas daerahnya itu panjangnya sekian, luasnya daerahnya itu panjang kali lebar. Oh, berarti itu adalah
tahap koordinasi. Artinya apa? Mereka itu mengkoordinasikan aktivitas mental dalam mengkoordinasikan, menghubungkan antar komponen-komponen sudah diketahui dalam soal. Jadi panjangnya sekian, lebarnya sekian. Oh berarti luasnya sekian, luas daerahnya sekian. Itu adalah namanya koordinasi seperti itu. Kemudian kalau misalnya pada tahap reversal, oh setelah melakukan koordinasi berarti ya, atau setelah koordinasi ternyata mereka lupa rumusnya gitu ya. Rumusnya apa luas persegi panjang? Mereka mengingat-ingat ya. Jadi aktivitas mental siswa dalam mengingat kembali pengetahuan yang sudah dimiliki yaitu terkait luas daerah persegi panjang itu adalah kegiatan yang namanya reversal. Kemudian ada yang namanya enkapsulasi. Enkapsulasi itu apa? Enkapsulasi itu adalah enkapsulasi itu adalah aktivitas mental ya. Aktivitas mental kalau dalam suatu pemecahan masalah itu mengemas proses ke objek. Objek itu objek yang dicari apa? Luas daerah tadi ya. Jadi menetapkan bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, panjang sekian, lebar sekian, sehingga luas daerahnya sekian. Itu adalah luas daerahnya sekian itu adalah objeknya gitu ya. Itu adalah enkapsulasi. Oh, ketika misalnya mereka berpikir ya, ternyata misalnya mereka menuliskan misalnya satuan luas daerah persegi panjang itu hanya sentimeter. Jadi misalkan berpikir seperti itu. Oh, berarti dia harus melakukan enkapsulasi itu apa? Mereka harus kembali ke proses gitu ya. Ternyata ada yang perlu ditambahkan. Ada yang kurang pas. Oh, ternyata ini ada yang kurang pas nih. Ternyata luas daerah itu bukan sentimeter satuannya, oh, ternyata sentimeter persegi. Oh, itu namanya dienkapsulasi. Dienkapsulasi itu adalah suatu aktivitas mental, mereka itu kembali ke proses tadi, ada yang perlu ditambahkan apa, ternyata oh satuannya ada yang salah, sehingga biar dikemas lagi dengan enkapsulasi membentuk suatu objek. Biarnya apa? Jadi luas daerahnya tadi berapa, satuannya itu dengan benar seperti itu. Itu kalau dienkapsulasi. Ada namanya tematisasi. Nah, tematisasi itu adalah aktivitas mental dalam mengaitkan ya, mengaitkan antara pengetahuan yang pengetahuan yang terbentuk dari proses konstruksi dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Ya, kalau dalam penelitian saya tadi, tematisasi itu indikatornya ya, kata kerjanya itu adalah bisa membuat generalisasi. Tidak harus diungkap secara tertulis, bisa juga secara lisan. Misalnya tadi kan kalau dalam penelitian saya tadi kan instrumennya terkait siswa itu saya minta untuk memperkirakan banyak calon pemudik itu ya. Perkiraan banyak calon pemudik, ada gambarnya, kemudian ada gambar orang-orang yang bersandar berdiri penuh sesak seperti itu. Kemudian ada 2 petugas seperti itu ya. Jadi soal soal yang open ended seperti itu. Maka objek yang terbentuk apa? Oh, perkiraan banyak calon pemudik. Gitu ya. Misalnya petugas A itu perkiraan banyak calon pemudik 360 orang. Seperti itu. Kemudian pengetahuan yang dimiliki apa? Oh, pengetahuan yang dimiliki sebelumnya itu misalkan tentang luas persegi panjang. Mereka bisa mengaitkan itu. Sehingga mereka bisa membuat suatu kesimpulan bahwa semakin kecil luas daerah yang ditempati 1 orang ya, dalam antrian itu, maka perkiraan banyak calon pemudik semakin banyak. Nah, itu. Nah, untuk menggali itu siswa biasanya perlu diwawancarai gitu ya. Untuk buat sebuah generalisasi. Mereka tidak bisa muncul sendiri. Seperti itu. Bisa diungkap baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, itu. Jadi dalam teori APOS itu ada struktur mental dan aktivitas mental. Struktur itu lebih pada kerangkanya gitu ya. Nah, aktivitasnya itu, misalnya dalam suatu aksi, itu ada aktivitas apa? Gitu ya. Jadi kalau untuk menggali proses berpikir siswa dalam mengonstruksi pemecahan masalah, kita menggunakan aktivitas mental. Gitu. Jadi ini sangat cocok sekali ketika Bapak Ibu menggali proses berpikir siswa. Oh tahap ini, oh tahap ini. Oh mereka hanya pada tahap koordinasi saja, belum bisa sampai pada tahap enkapsulasi misalnya. Maka itu juga menjadi perlu menjadi perhatian seperti itu. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Maji. Masih banyak PR pertanyaan Pak yang harus diselesaikan. Ya, Ibu. Jadi selanjutnya ke Bapak
atau Mas ya ini ya, Muhammad Abdul Basir. Nanya Pak, mengapa sih konstruksi salah dan komunikasi benar tidak menjadi bahan kajian penelitiannya Pak Maji? Ya, yang konstruksi salah dan komunikasi benar. Konstruksi salah dan komunikasi benar. Oke. Jadi yang kedua, ini Pak, benar Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang saya tidak mengkaji itu, ya, saya tidak mengkaji itu karena di lapangan, ya, di lapangan ternyata saya tidak menemukan subjek seperti itu, begitu loh ya. Tidak menemukan subjek seperti itu sehingga tidak merupakan temuan dari hasil penelitian saya, sehingga tidak saya kaji seperti itu ya. Seperti itu, Ibu Putri mungkin ya. Jadi setelah saya melakukan studi pendahuluan dan sebagainya itu ternyata saya tidak menemukan bahwa siswa yang konstruksinya itu salah, jawabannya atau komunikasi tertulisnya itu benar seperti itu. Sehingga tidak menjadi temuan penelitian saya seperti itu. Karena penelitiannya kualitatif ya Pak ya ini ya. Ya, kualitatif Ibu. Sesuai kualitatif dengan subjek penelitiannya gitu ya Pak. Ya, selanjutnya untuk instrumen tes nih Pak, yang digunakan itu tesnya kemampuan pemecahan masalah apa tes komunikasi Pak? Soalnya. Jadi soalnya itu adalah pemecahan masalah. Ya, soal pemecahan masalah. Jadi ini memang untuk membuat instrumen ini memang sangat sulit ya. Jadi karena apa? Karena saya harus membuat suatu pemecahan masalah, soal pemecahan masalah yang mungkin tidak biasa dilakukan oleh siswa. Kemudian harus memuat nantinya itu indikator dari komunikasi matematis dan harus open ended seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang instrumen saya ini instrumennya adalah pada pemecahan masalah. Cuman untuk membuatnya itu harus memenuhi itu. Nah, nanti dari pemecahan masalah itu siswa mengonstruksinya baru nanti komunikasinya dilihat seperti apa. Seperti itu. Mungkin itu. Jadi instrumennya adalah instrumen pemecahan masalah, sedangkan komunikasi itu nanti digali setelah siswa itu mengerjakan masalah itu atau mengonstruksi yang mengonstruksi pemecahan masalah kemudian diungkap secara tertulis tadi seperti itu. Dan komunikasinya itu nanti bisa dilihat setelah mereka itu mengonstruksi dan mengungkapkannya seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak, untuk subjeknya Pak, masing-masing berapa orang nih Pak sampelnya? Jadi subjeknya, dalam penelitian dalam kualitatif itu kan tidak harus berapa begitu ya, tidak ada aturan berapa. Yang penting subjeknya itu ada, satu pun tidak masalah. Seperti itu. Misalnya tadi tipe benar, saya satu tidak masalah. Kebetulan yang saya ambil ini masing-masing tipe ya yang saya temukan ini ternyata saya ambil dua saja seperti itu. Untuk triangulasi ya Pak ya, yang Ibu, satu betul. Ya Pak. Baik, karena disertasi Pak Maji ini mungkin penelitian yang sekarang itu pada era pandemi COVID-19 ini yang bisa dan layak dilakukan gitu ya Pak, penelitian kualitatif gitu ya Pak ya. Di mana ya, tidak mengumpulkan banyak massa mungkin gitu ya Pak. Ya Ibu, jadi proses pengumpul untuk menentukan atau mencari subjek itu saya lakukan satu persatu ya. Satu persatu itu artinya siswa itu memecahkan suatu masalah, saya beri masalah, kemudian saya ambil satu-satu gitu, kemudian saya tempatkan di ruangan tertentu, kemudian saya pantau dari luar ya, kalau dari dalam biasanya saya malu begitu. Siswa saya minta untuk berpikir apa yang dipikirkan siswa itu untuk diungkapkan secara lisan gitu. Dan nanti saya rekam. Jadi nanti akan kelihatan apa yang dipikirkan oleh siswa itu, begitu ya. Jadi mereka itu mengerjakan sambil berpikir dulu, kemudian diungkapkan secara tulis apa saja diomongkan yang dipikirkan, kemudian diungkapkan secara tertulis. Nah itu, seperti itu. Nah yang memenuhi kriteria yang telah saya tentukan itu baru saya jadikan subjek. Jadi untuk menentukan subjek ini juga tidak mudah karena harus supaya tidak melebar kemana-mana begitu. Harus saya buat seperti itu. Baik Pak.
Oh ya, untuk Bapak Ibu yang menginginkan PPT gitu ya, PPT-nya Pak Maji nanti bisa didapatkan setelah presentasi atau bincang seru ini selesai gitu ya. Nah, selanjutnya Pak, ada lagi nih Pak dari Ibu atau Mbak gitu ya, Dian Cahyaning Sari dari UMM nih Pak. Halo Mbak Dian. Ibu Dian dari UMM, jauh nih Pak. Assalamualaikum. Saya mau nanya nih Pak, bagaimana cara guru dalam mengembangkan keterampilan komunikasi matematis Pak, siswa secara lisan? Karena sebagian besar yang terjadi di lapangan itu pembelajaran matematika dilakukan secara tertulis gitu ya, sehingga menjadikan mindset gitu ya bahwa pembelajaran matematika itu selalu melulu mengerjakan soal gitu Pak. Terima kasih gitu Pak. Jadi gimana Pak caranya Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak siapa tadi ya, Mbak? Mbak Dian, Ibu Dian. Dari Ibu Dian dari UMM. UMM, ya. Jadi kebetulan yang menguji kemarin saya itu dari UMM Ibu, Bapak Prof Yus. sebagai dosen tamu seperti itu ya. Menguji tamu. Bagaimana meningkatkan keterampilan komunikasi matematis secara terutama adalah cara lisan gitu ya, cara lisan. Tentu untuk melatih siswa meningkatkan keterampilan komunikasi secara lisan itu tentu harus dimulai dari tertulis dulu gitu ya, tertulis dulu. Biasanya tertulis itu guru itu harus membiasakan memberikan masalah yang open ended gitu ya. Dari tertulis dulu. Karena apa? Dengan memberikan masalah yang open ended, siswa itu nanti akan banyak ide ya, banyak ide, banyak gagasan, ya, banyak ide, banyak gagasan dalam menyelesaikan suatu masalah gitu loh ya. Sehingga itu dengan soal yang pemecahan masalah yang open ended itu ya, otomatis akan mengembangkan keterampilan siswa baik secara tertulis maupun lisan. Kenapa? Wawasan mereka jadi luas gitu ya. Secara tertulis mereka juga bisa menyelesaikan suatu masalah dengan beberapa cara gitu. Nah, otomatis nanti ketika mereka itu diwawancarai atau mempresentasikan itu, mereka banyak ide, banyak gagasan, dan ini juga bisa melatih salah satunya itu adalah meningkatkan keterampilan komunikasi secara lisan. Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi secara lisan itu juga bisa dilakukan dengan latihan secara terus-menerus Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar secara tiba-tiba enggak, ya, dengan memberikan masalah open ended, banyak ide, banyak gagasan dan sebagainya. Tapi juga harus dilatih bagaimana mengungkapkan ide-ide yang banyak tadi secara lisan begitu. Mungkin itu Ibu. Oke, baik. Pak, ada lagi nih Pak, dari Mas atau Bapak Bayu Bagus Rian Diarto. Assalamualaikum, saya mau bertanya menurut Pak Sumaji, gitu ya, apakah kurikulum kita itu sudah memenuhi kualifikasi dalam ranah komunikasi matematika, Pak? Hingga bisa terbentuk proses konstruksi dalam diri siswa sampai pada pengembangan soal open-ended gitu, Pak. Kurikulumnya gimana nih, Pak? Kalau mengacu pada kurikulum 2013, itu sebenarnya di sana sudah ada keterampilan komunikasi. Ya, pembelajarannya pun dengan menggunakan problem based learning, pemecahan masalah gitu loh ya. Jadi sehingga menurut saya tidak masalah, hanya saja fakta di lapangan ternyata kurikulum hanya sekedar kurikulum ya. Guru nyuwun sewu, masih banyak guru yang mengajar itu masih menggunakan cara-cara yang lama seperti itu. Kalau kita mau menggunakan sebenarnya sungguh-sungguh menggunakan kurikulum K13 sebenarnya. Itu sebenarnya bisa melatih proses komunikasi siswa atau meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi. Karena salah satu indikatornya di sana adalah komunikasi, gitu ya. Sehingga ini yang perlu digarisbawahi oleh guru. Jadi kalau guru itu sebenarnya mengacu pada kurikulum itu mestinya sudah bisa membantu siswa untuk meningkatkan proses komunikasi dan konstruksinya, gitu ya. Karena apa? Karena di situ ada belajar berbasis masalah seperti itu. Begitu Ibu. Jadi bisa ya, karena kurikulumnya sebenarnya sudah ada K13 itu. Hanya saja mungkin praktek di lapangan itu yang perlu ditekankan lagi sehingga
indikator yang ada di K13 itu bisa tercapai seperti itu. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Maji. Nah, oke Bapak Ibu, apakah ada yang mau nanya? Mungkin bisa tidak di kolom chat ya. Bapak Ibu bisa menanyakan via menanya langsung gitu ya dengan Pak Sumaji sambil menyapa. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf saya sambil mencolokkan kabel. Karena mau habis baterainya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, ini nanti dapat giveaway ya kalau nanya penanya terbaik. Ada 2 nanti yang akan kami pilih gitu ya untuk mendapatkan giveaway dari Prodi Pendidikan Matematika UMK. Silakan jika ada yang mau menanyakan. Mungkin di sini banyak mahasiswa ini Pak Maji, yang S1 terutama nih Pak Maji. Ibu. Pak Maji ini kan penelitiannya kualitatif ya Pak ya. Mungkin apa sih yang bisa mendasari gitu ya Pak Maji, kenapa milihnya kualitatif gitu Pak? Karena penelitian kualitatif tuh mungkin buat sebagian orang jadi momok nih Pak, walaupun subjeknya 1 misalnya ya. Tapi itu kalau misalnya kita teliti benar-benar itu malah menjadi suatu hal yang ini Pak, banyak ini Pak, apa namanya data-data ya Pak, walaupun 1 orang gitu ya. Karena kan kita merumuskan teori kalau bisa gitu ya Pak ya, kalau berbeda dengan kuantitatif. Itu Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk mahasiswa, terutama adalah mahasiswa kami di Prodi Pendidikan Matematika yang ingin melakukan penelitian kualitatif sebenarnya justru tidak sulit sebenarnya ya. Karena apa? Kita kalau sudah matematika sudah biasa ya. Jadi kita tanpa menggunakan statistik, uji statistik begitu. Jadi kita bisa menggali data di lapangan dan bisa berkembang terus seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kenapa kok kualitatif gitu ya? Jadi salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif itu kan sebenarnya adalah kita itu menemukan teori baru. Jadi teori baru itu artinya belum pernah diteliti orang, ya. Misalnya contoh sederhana, misalnya dampak COVID-19 terhadap penalaran matematis siswa, misalnya itu, misalnya belum ada yang mengkaji itu, ya. Belum ada, mungkin penelitian yang terkait penalaran sudah banyak, tapi yang melihat dari dikaitkan dengan COVID ini yang belum, gitu ya, sehingga nanti bisa menemukan teori baru, gitu, teorinya apa, gitu ya. Nah, kalau penelitian yang bisa mengembangkan teori, kita bisa melihat teori yang sudah ada, teorinya siapa, begitu ya. Nah, ternyata setelah melakukan studi pendahuluan dan sebagainya, ada temuan baru ya di luar dari teori yang sudah ada. Itu juga salah satu karakteristik. Jadi itu sangat menarik sehingga Bapak teman-teman nanti bisa menemukan atau mengembangkan teori gitu ya. Misalnya seperti itu. Misalnya contoh sederhana misalnya teorinya misalnya indikator komunikasi matematis itu sementara ini yang pokok itu yang saya kaji itu hanya 3 ya. Gambar atau dalam bentuk drawing gitu ya, ekspresi matematis, kemudian secara tertulis ya, kata-kata secara tertulis. Mungkin ada temuan lagi di lapangan di luar 3 itu. Setelah melakukan studi pendahuluan dan sebagainya, oh berarti itu bisa merupakan suatu temuan. Jadi tambahkan nanti. Nah, seperti itu. Jadi saya tertarik kualitatif itu karena memang menurut saya kita bisa menggali informasi secara mendalam, sesuatu yang menarik sehingga bisa menemukan teori baru seperti itu, yang kemungkinan bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran di matematika. Kalau di kuantitatif kan salah satu karakteristiknya itu hanya kita menguji teori gitu ya. Misalnya membandingkan model PBL dengan pembelajaran yang konvensional. Secara kasat mata sudah kelihatan itu. Tapi itu kan perlu diuji secara diuji apakah itu betul kan begitu. Itu menurut saya kurang menarik kalau seperti itu. Jadi saya lebih tertarik itu karena kita bisa mengembangkan, menggali terkait fenomena yang ada di lapangan sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang baru yang mungkin bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan seperti itu. Yang mungkin selama ini belum ada, itu seperti itu.
Jadi jangan khawatir teman-teman yang mahasiswa bidang matematika, silakan nanti kalau yang kualitatif ya silakan walaupun kurang matematika tapi tetap harus bisa penelitian yang kualitatif seperti itu. Oke, Pak Maji. Jadi semangat gitu ya untuk mahasiswa, terutama yang semester 7 nih yang mau akan penelitian nih ya Pak Maji ya. Oke, siapa ya. bantu Ibu? Nanti yang butuh bantuan siapa bantu saya. Oke. Jadi nanti bisa tanya-tanya ke Pak Maji. Oke, di sini ada yang mau nanya lagi nggak nih? Mungkin dari mahasiswa PEMAT UMK, mungkin ada yang mau nanya nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Oh ya Pak Maji, saya juga ini Pak, dengar-dengar kan Pak Maji kan 2 gelar ya Pak, MPD-nya ya Pak. Bisa cerita nih Pak, kisah Pak Maji, karena Pak Maji ini menarik loh ceritanya untuk kita jadikan teladan gitu ya. Silakan. Jadi mungkin terkait dengan itu Bu ya, terkait dengan pendidikan Bu ya. Jadi saya itu sebenarnya kalau berbicara tentang pendidikan itu sebenarnya saya sebenarnya tinggal di daerah gitu ya, daerah pegunungan yang mungkin sangat jauh dari proses hiruk-pikuk tentang pendidikan. Yang ada itu hanya mungkin mengembala kambing maupun mengembala sapi. Untuk datang ke sekolah itu harus jalan kaki sekitar 10 km gitu ya. Jadi harus jalan kaki mungkin mulai dari jam 5 itu jam 7 sampai sekolahan gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah ada kendaraan Ibu ya, sudah ada kendaraan, sudah ada motor, ya tidak ada masalah. Terutama saya dulu itu kendaraan tidak ada, harus jalan kaki dari pagi seperti itu. Jam 4 sore baru sampai rumah Ibu. Ya. Kalau setengah 2 itu pulang, SMP SMA itu jalan kaki sepanjang 10 km. Nah itu. Tapi tidak kemudian menyurutkan saya untuk belajar dan justru itu membuat motivasi saya untuk belajar. Kemudian saya melanjutkan setelah lulus SD itu melanjutkan SMP. Setelah SMP tidak lanjut SMA ya karena memang kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Jadi harus merantau dulu, baru setelah SMP 2 tahun baru melanjutkan SMA. Nah, untuk SMA ini juga saya tidak melanjutkan lagi langsung kuliah, saya harus merantau dulu keluar Jawa misalnya sampai bertahun-tahun, kemudian baru bisa kuliah seperti itu. Nah, setelah kuliah ternyata setelah menjadi guru, ya, saya punya impian yang lain ternyata karena untuk salah satu yang mendasari saya melanjutkan studi itu kan ya terkait ekonomi juga ya, penghasilan juga. Kalau bertahan seperti jadi guru terus, GTT terus tidak ada perubahan. Sehingga akhirnya saya punya inisiatif untuk melanjutkan studi walaupun mungkin dengan jerih payah yang luar biasa seperti itu ya. Hingga saya melanjutkan S1, setelah itu saya melanjutkan S2 dan saya temannya Pak Pri ini, Pak Supri ini, selaku teman saya waktu S1 S2 ya, S2 di UNES, di S2 Pendidikan Dasar. Beliau waktu itu menjabat sebagai Wakil Rektor 1. Nah, atau Pak Rektor begitu dulu ya. Sehingga wah, rektor luar biasa gitu ya. Senior yang luar biasa begitu. Terus kemudian setelah lulus S2 Pendidikan Dasar, ternyata saya ingin mengembangkan lagi supaya ada linearitas dengan S1 saya, kemudian saya melanjutkan S2 lagi di Pendidikan Matematika. Nah, setelah itu baru melanjutkan S3 seperti itu Bu. Oke, jadi karena di sini banyak sekali mahasiswa Pak, saya lihat, dan ini mahasiswanya juga ada beberapa mahasiswa baru karena Pak Maji ini sosoknya sangat menginspirasi gitu ya Pak. Mungkin Pak Priyono ya gitu selaku yang mengetahui sosok Pak Maji 10 tahun yang lalu, bisa dijelaskan Pak sosok Pak Maji 10 tahun lalu, apakah 10 tahun yang lalu Pak Priyono ini bisa menduga bahwa Pak Maji ini 10 tahun mendatang akan menjadi seorang dokter gitu Pak. Silakan Pak Priyono. Terima kasih Mbak.
Saya mengenal Pak Maji memang orang yang ulet sekali waktu kuliah itu. Laju dari Rembang, Semarang, itu saya Oke, ulet. Pak. Dan saya tahu persis beliau orangnya memang cerdas, ulet, sehingga saya sudah memprediksi kalau beliau bisa sampai ke dokter ini sesuatu yang bisa diraih. Dan saya dengar kok sudah jadi dokter, saya alhamdulillah ikut senang. Terima kasih Pak Bri. Pak Maji bisa seperti sekarang mungkin berkat Pak Pri nih, sosok yang menginspirasi Pak Maji. Gitu ya. Terima kasih Pak Pri. Sami-sami. Terima kasih Pak Bri. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Oh ya, bagi peserta nanti untuk sertifikat dan PPT-nya nanti akan kita kirimkan secara bersamaan ya. Jadi PPT dan sertifikatnya nanti akan dikirimkan secara bersama-sama. Oke, ada lagi nih pertanyaan Pak dari Mbak Dian nih Pak. Tanya, Pak Maji kenapa sih tiba-tiba tertarik ngambilnya pendidikan matematika Pak? Kenapa nggak yang lain aja Pak? Monggo Pak Maji. Oke, kenapa kok ambilnya pendidikan matematika? Karena memang sesuai dengan linearitas bidang ilmu Ibu ya. Jadi karena satu pendidikan matematika, S2 saya pendidikan dasar dan pendidikan matematika, maka saya yang paling relevan gitu ya, yang paling ada keterkaitan mungkin linearitas. Jadi ya pendidikan matematika gitu. Kalau mengambil yang lain kayaknya secara keilmuan mungkin kurang kurang mendalam gitu ya. Karena mungkin kajian S1 S2 dan S3 itu berbeda. Jadi berbeda kalau misalnya S1 S2 S3 itu akan linear sehingga kemampuan kita atau keahlian kita itu jelas. Spesifikasi kita itu sebagai misalnya bidang pendidikan matematika gitu loh ya. Mungkin itu. Mungkin gini Pak, pertanyaannya lebih jauh lagi Pak. Kenapa sih Pak Maji itu senang matematika gitu Pak, lebih tepatnya Pak? Kenapa nggak pilih yang lain aja gitu Pak? Kenapa sih? Ataukah matematika itu sudah menjadi suatu mata pelajaran yang dari dulu disenangi Pak Maji gitu atau bagaimana Pak? Monggo Pak. Sebenarnya tidak senang juga matematika itu ya. karena juga pusing-pusing juga itu kalau bicara matematika itu. Sebenarnya awalnya itu ya mengapa nyukai matematika karena terkait dengan prospek kerja waktu itu juga matematika banyak dibutuhkan. Yang kedua kalinya itu juga inspirasi dari guru saya yang menyampaikan bahwa matematika itu dengan belajar matematika itu kita dapat mengetahui banyak hal karena semua ilmu pengetahuan itu membutuhkan yang namanya matematika seperti itu dan lebih pada mengembangkan penalaran gitu ya, penalaran kemudian logika dan sebagainya sehingga ini akan berdampak positif pada proses berpikir seseorang seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Pak Maji. Adakah pertanyaan lain? Silakan kepada rekan-rekan di Zoom meeting kali ini ya, di Biner kali ini. Jadi acara Biner itu acara rutin dari Prodi Pendidikan Matematika. Nanti ada Biner-Biner selanjutnya. Silakan kepada Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas gitu ya yang ingin bergabung di acara Biner PEMAT berikutnya akan sangat kita nanti gitu ya kehadirannya. Silakan kalau yang mau ditanya lagi. Ada nggak yang mau nanya? Ini di sini banyak sekali nih ternyata dari Prodi Pendidikan Matematika. Sangat menginspirasi ya. Pak Maji, semoga di sini yang baru masuk S1 gitu ya, bisa nanti sampai S3 gitu ya. Saya sendiri yang belum S3, doakan ya Pak. Ya, mudah-mudahan segera S3 Ibu Putri. Amin. Amin. Oke. Jadi semangat gitu ya untuk mahasiswa baru PEMAT, terutama PEMAT UMK di sini yang baru saja 5 hari ini loh bergabung gitu ya di Prodi Pendidikan Matematika.
umurnya masih baru, masih bayi, kalau baru dilahirkan tuh masih usianya masih 5 hari, masih panjang gitu ya perjalanannya. Semoga tetap semangat. Mungkin kisah Pak Maji ini bisa menjadi inspirasi gitu ya Pak ya. Dulu mungkin di daerah Pak Maji belum ada listrik ya Pak ya dulu ya Pak? Apa udah ada listrik? Listrik itu baru masuk sekitar tahun 2000 ya. Dari jalan raya itu mulai di sekitar tahun 2002 mungkin ya, itu baru ada. Aku belajar masih menggunakan ya. Jadi bayang Bentar ya Pak Maji. Pakai kuplek Pak Pri. Itu tahun 2000 loh Pak Pri, 2000. Saya masih SMA kelas 3 itu. Ya, jadi sangat amat berjuang gitu ya, dibandingkan dengan sekarang gitu ya, di mana jarak informasi dan pengetahuan apapun ada di genggaman kita gitu ya, lewat handphone gitu ya, yang sangat amat mudah, tinggal ketik, klik langsung ada semuanya gitu ya, dengan era Pak Maji ini gitu ya, bisa sesuksesan gitu ya. Amin, amin. Amin. Segera bisa profesor gitu ya Pak ya. Modelnya Pak Pri. Amin, amin ya. Karena tidak ada yang bertanya untuk biner kali ini, kita akhiri. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan informasi bahwa untuk giveaway pada biner kali ini, giveaway yang pertama nanti kami kan selamat kepada Pak Kusdina. Halo Pak, selamat mendapatkan hadiah giveaway dari kami dan Mas atau Pak Rohman Omas gitu ya, Pak Rohman Omas dari mana ini Pak Rohman gitu ya. Selamat Bapak mendapatkan di sini gitu ya. Untuk pengambilan atau pengiriman giveaway nanti bisa menghubungi ke Ibu Rat. Teleponnya bisa dicatat 0857 0857 40 831 948. Saya ulangi, untuk menghubungi tentang pengambilan dan pengirimannya atau bisa dikirim nanti ya, menghubungi ke Ibu Ratri gitu ya, ke nomor 0857 4083 1948. Mungkin di chat sudah di Ratri Rahayu selaku Ibu Kaprodi kita. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan gitu ya untuk dalam acara bina bisa menginspirasi gitu ya. Maji serta banyak informasi dan pengetahuan baru gitu ya dari presentasi Pak Maji. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu untuk admin host. Terus saya minta tolong untuk membuka kameranya ya, menghidupkan kamera. Kita akan foto. Untuk halaman yang pertama dulu mungkin ya kita foto semuanya. Untuk yang pakai bisa dibuka sebentar Mas. Baik. 1 Next slide. Karena ada 4 slide. 1 cekrek. Next lagi. 1, 2, 3. Cekrek. Nah, next lagi. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, in-host gitu ya, yang sudah membantu. Baik. Untuk banner kali ini,
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sumaji. Semoga tidak kapok karena ini banyak nih Pak penelitiannya Pak Maji ini ya Pak ya. Dari saya Putri sebagai moderator gitu ya hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa Bapak Ibu di webinar selanjutnya. Yang bukan dari Kudus, silakan kalau mau mampir atau silaturahim ke Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Kami sangat membuka rahim. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Juga jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Pri, Pak Us. Terima kasih Pak Pri, Pak Us. Saya sengaja hadir kangen karo Pak Maji. Kalau yang jenengan Pak Sadunge Pak niki, Pak. Monggo Pak nek Oh iya mampir. aku kangen karo Maji. Bu Wisna nggih, ada Bu Wisna nggih. Hai. Aduh ya Allah. Bu Wisna, Aku yo kangen karo Maji. aku lali Bu. Aku Udah jumpa, Bu. legake iki ana krungu Pak Maji iki langsung anu gabung. Bu Wisna. Wah teman perjuangan. Wisna tambah lemu pipine kemil-kemul. Ji, Bu Wisna pripun kabar Bu Wisna? Lama 10 tahun enggak ketemu ini. Halo Kudus, Bu. Oke, selamat sukses. Kabari ya, jangan kan punya saudara di Kudus. Kalau Pak Kudus nanti saya dikabari, nanti saya bisa. Nggih, insyaallah Pak. Ya santine nang ngene Pak anu sapa jenenge Komting? Pak Dalhar. Dalhar. Jangan dibeli Pak Dalhar, Bu. Oh, guyu tok piye ya. Dalhar. sisan reuni ning Kudus. Pernah menghubungi jenengan Kapan? Padahal pernah menghubungi jenengan mboten. Padahal. Nang Pak Ali Muntoha jarian nang Pak Ali. Pak Ali. Ketua. Oh, jadi Pak monggo Pak, ngomong apa ada tindakan Pak? Siap meluncur. Sampai kepala desa Pak Ali. Pak Pri masih direktur ya, UMP ya? Wis 2 periode wis rampung. Wah, tapi kan mantan rektor ya. Ini ada dosen kami yang dari UMP, Pak. Pak Henry, Pak. Pak Henry dulu di UMP. Pak Henry, mana Pak Henry? Pak Henry masih. Oh, Pak Supriyono. Ini rektor saya dulu ini kok, Pak. Nah, Pak Henry Pak golek ya. Ini pindah ke UMK, Pak Henry. Iya, saya pindahke itu. Iya, ini Pak. Pak Supriyono. Karena jauh dari istri, Pak. Stake soalnya pindah wae. Matur nuwun Pak Supriyono. Ini Pak Supriyono kok berbeda ini tambah muda ini Pak Supriyono. Ini anu penghormatan untuk Pak Maji, Pak Dr. Sumaji kok bolo kok. Terima kasih Pak Pri. Pripun Pak Supri? Pak Riawan wis lulus lho Pak Heri. Pak Riawan sama Pak Heru jadi Pak. Lulus kemarin Pak Heru. Oh, nggih. Pak Pri rapun tahun itu lulus Pak di